Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada video kali ini Apin akan kembali membahas fakta menarik dari anime One Piece. Episode ke-950 yang keluar pada hari Minggu tanggal 15 yang lalu itu berjudul Impian Para Kesatria, Luffy Menaklukkan Udon. Nakama semuanya, Admin harap menontonnya sampai habis ya, biar nggak miss infonya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Sebelum memulainya, Admin mau mengingatkan lagi untuk nakama yang baca manganya juga. Tolong jangan diberi spoiler ya. Fakta yang pertama, pengorbanan Luffy membuahkan hasil. Ya, pada episode ke-949 kemarin, kita sudah melihat aksi heroik dari Monkey D. Luffy yang rela mengorbankan dirinya untuk membangkitkan semangat hidup para samurai negeri Wano yang sedang berada di penjara Udon. Pasalnya di penjara tersebut, pasukan Kaido menggunakan metode penyiksaan yang bisa terbilang sangat sadis, hingga semangat hidup dan berjuang para samurai pun benar-benar tidak ada lagi. Namun setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri aksi heroik yang diperagakan oleh Monkey D. Luffy, yang dimana sebenarnya ia adalah orang luar, semangat hidup dan juang mereka pun perlahan mulai tumbuh lagi. Apalagi saat itu, Luffy muncul bersama sosok yang dulunya pernah berjuang di garis terdepan untuk mempertahankan negeri Wano. Sungguh hasil yang sangat-sangat baik. Akan tetapi ada satu hal yang kurang mengenakan juga, di mana Luffy yang kita ketahui sudah memiliki antibodi yang hebat terhadap racun dan penyakit, mulai merasa kesakitan dari virus mumi, dan tubuh Luffy mulai mengering sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut. Fakta yang kedua, Kid dan Killer memilih untuk pergi. Akhirnya dua orang supernova ini berhasil membebaskan diri mereka yang terperangkap dan tersisa di episode yang lalu. Kid bahkan sempat flashback nasib buruk yang menimpanya. Meskipun ia tahu kalau bukan karena Luffy, ia tidak akan bisa lolos dari penjara Udon. Tapi tetap saja, ia berterima kasih kepada Luffy. Tapi sebelum ia pergi dari Udon, Kid sempat ada obrolan kecil dengan Luffy, yang intinya ia menanyakan apakah Luffy benar-benar serius ingin menghajar Kaido. Dan si Luffy pun menjawabnya, dan mengajak si Kid ikut bergabung ke aliansinya. Karena Kid pernah dikhianati oleh aliansinya, maka tanpa ragu ia langsung menolak ajakan Luffy. Dan pada akhirnya, Kid dan Killer pun keluar dari penjara Udon. Apin cukup tertarik dengan perkataan terakhirnya. Si Kid bilang kalau ingin menyelamatkan teman-temannya dulu, dan kita akan menempuh jalan kita sendiri. Kira-kira apakah maksud dari perkataan terakhirnya ini ya? Memang sih cukup aneh juga, anggota bajak laut Kid yang lain masih belum diberitahukan nasibnya sekarang bagaimana dan di mana mereka berada. Kita sendiri tahu kalau di Udon kemarin sama sekali tidak ada anggota bajak laut Kid yang lainnya. Jadi apakah mereka ini dipenjara atau ditahan di tempat yang berbeda? Tapi yang pasti si Admin berharap si Kid ini tetap ikut berperang di perang puncak nanti. Karena setidaknya pasukan aliansi mendapatkan tenaga tambahan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memenggal kepala Kaido. Fakta yang ketiga, penderitaan para samurai tumbangnya Kosuke Oden dan pengikutnya. Setelah di awal tadi fokus membahas kejadian di Udon, kali ini lokasi pun berganti ke tempat Kinemon, Inuarashi, dan Asura Doji berada. Terlihat ada sebuah bukit yang dipenuhi dengan makam, yang ternyata di situ tempat peristirahatan terakhir para samurai negeri Wano yang sudah sangat amat tidak tahan dan sabar menunggu kedatangan harapan mereka, yaitu 9 sarung benang merah yang dikirim ke masa depan. Tepatnya 10 tahun silam, sebagian samurai yang sudah tidak tahan akan kepedihan hidup yang ia alami semenjak Orochi dan Kaido menguasai Wano, memutuskan secara gegabah dan sepihak untuk melakukan penyerangan ke Onigashima. Meskipun salah seorang pengawas setia Oden, Asura Doji, telah coba meyakinkan mereka untuk tetap bersabar menunggu kedatangan 9 sarung benang merah yang lainnya, dan Kosuke Momonosuke yang dikirim ke masa depan. Karena tindak gegabahnya mereka yang sudah sangat amat tidak tahan kepada kesemena-menaan Orochi dan Kaido, mereka pun akhirnya mati. Dan di flashback tersebut, Asura Doji tidak sangat terpukul karena melihat rekan seperjuangan mereka mati tanpa ia bisa tolong. Asura Doji yang terlihat seperti karakter antagonis di awal kemunculannya pada animenya, ternyata ia orang yang sangat percaya terhadap Kosuke Oden dan juga perkataan Kosuke Toki yang mengatakan kalau tepat setelah 20 tahun, yaitu saat ini, akan muncul harapan baru untuk menumbangkan Orochi dan Kaido. Fakta yang keempat, kata-kata Sunachi. Kata-kata Sunachi itu ternyata digunakan oleh para samurai yang 10 tahun lalu pergi menyerang Onigashima. Menurut flashback, di animenya kata-kata itu berarti buang namamu, buang jati dirimu, ambil kesempatan tanpa berpikir. Padahal pada anime episode ke-929, Momonosuke sempat menggunakan itu, dan yang mengajarinya ini adalah si Zoro. Kalau kata Zoro perkataan itu untuk sekedar membakar semangatnya saja. Uniknya lagi, Zoro tahu kata-kata itu dari gurunya juga, yang dimana ternyata keturunan dari Wano juga. Berarti bisa dibilang juga, kata-kata Sunachi ini benar maknanya untuk membakar semangat dan menambah tenaga. Tapi hanya dalam keadaan hidup dan mati saja digunakannya.
Fakta yang kelima, permasalahan baru muncul di penjara Udon. Meskipun Luffy sudah berhasil mengembalikan semangat juang para tahanan, tapi statusnya Luffy sebagai orang luar yang merupakan bajak laut menjadi keraguan terbesar bagi para tahanan. Mereka sangat membenci para bajak laut karena negeri Wano yang dulunya indah dan damai ini hancur gara-gara sekelompok bajak laut juga. Sama seperti kasus pada Dressrosa. Padahal kakek Hio dan yang lainnya sudah berusaha meyakinkan kalau Luffy dan nakamanya merupakan kunci dari Wano terbebas dari kekangan Orochi dan Kaido. Akan tetapi mereka tetap tidak percaya dan ingin mengajar Luffy. Dan yang lebih buruknya lagi, Luffy sedang dalam kondisi tidak berdaya dan kulitnya mulai mengering. Di saat kerusuhan itu terjadi, di sisi lain Chopper sedang meramu vaksin untuk menghilangkan virus di tubuhnya Luffy. Sebenarnya kakek Hio sendiri sudah mulai sadar kalau ada sesuatu yang kurang untuk bisa mendorong para tahanan mengeluarkan jiwa kesamuraiannya. Dan hal yang paling ditakutkan pun muncul juga. Para tahanan ini malah berbalik ingin mengajar Luffy, yang dimana merupakan penyelamat mereka. Oke, next, the last one. Fakta yang keenam, pidato yang baik dari Momonosuke. Kosuke Momonosuke memang tidak sehebat sosok ayahnya dulu, yang sangat perkasa. Namun berkat dorongan dari Luffy, Momo yang sangat penakut itu mengeluarkan jiwa kepemimpinannya dengan berpidato panjang lebar, yang tentunya mau menutup kekurangan yang kakek Hio bilang, yaitu tujuan baru sebuah impian. Awalnya, Momo dan Otama sedang berada di goa, tempat Luffy dan Chopper berada. Lalu Momo terlibat suatu perdebatan dengan si Luffy, sampai akhirnya Luffy juga sadar kalau Momo merupakan sosok penting, mulai memprovokasi dan mengusir Momo keluar dari goa sehingga ia langsung berhadapan dengan para tahanan. Karena sudah terpojok, Momonosuke yang mungkin tidak sadar juga langsung berpidato, "Semuanya, dengarkan aku. Semuanya, dengarkan aku." Ia pun mulai bercerita tentang pengalamannya yang dimana telah bertemu dengan Luffy. Dan dia sudah menerima banyak pertolongan dari Luffy. Semua orang yang mendengar ucapan demi ucapan dari Momonosuke mulai menangis haru dan akhirnya semangat juang mereka pun telah sempurna dan sudah siap untuk terjun ke peperangan puncak. Oke, baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Di akhir terlihat sebuah cuplikan yang sangat menarik, di mana Trafalgar di Waterloo tertangkap oleh X-Drake dan Hawkins. Kemudian Law juga digambarkan sedang terluka, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Hawkins dan Drake. Apin jadi tidak sabar menunggu episode selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Subscribe jika belum subscribe. Share jika mau teman-teman kalian ikut nonton di channel admin. Jangan lupa untuk like dan share video-video yang ada di One Piece Update Channel, agar channel ini bisa terus berkembang. Jika kalian memiliki komentar menarik tentang episode terbaru ini, silakan tulis di kolom komentar. Arigatou nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.